Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Salwa Salsafadila dengan NIM 091, Diska Kuni Muslimah Hilda dengan NIM 119, Agustina Dwi Rahayu dengan NIM 128 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau biasa disingkat KDPP LK Syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK pada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan umum yang mengacu pada transaksi konvensional, materi ini memberikan konsep dasar paradigma atas transaksi syariah dan transaksi-transaksi syariah. Berdasarkan KDPP LK Syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Beberapa transaksi yang berlaku pada bab ini diantaranya, yang pertama tidak mengandung unsur riba, yang kedua tidak mengandung unsur kezaliman, yang ketiga tidak mengandung unsur maisir, yang keempat tidak mengandung unsur ghorar, dan yang terakhir tidak mengandung unsur haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustina. Tujuan laporan keuangan antara lain meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. B. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. C. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penalangan modal dan pemilik dana syarikat temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bentuk laporan keuangan. 1. Posisi keuangan entitas syariah. 2. Informasi kinerja entitas syariah. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. 4. Informasi lain, dan 5. Catatan dan schedule tambahan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Keandalan. Dan 4. Dapat dibandingkan. Materi selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan merupakan setiap keadaan di mana tidak mungkin terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan karena alasan-alasan kepraktisan. Informasi yang relevan merupakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sedangkan informasi yang andal merupakan informasi yang tidak menyesatkan serta bisa diverifikasi. Ada 3 hal yang menyebabkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan yang biasanya terjadi dalam laporan keuangan. Kendala yang pertama yaitu materialitas. Materialitas ini sebagai ambang batas salah saji informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah termasuk laporan keuangan yang idealnya memuat segala informasi. Namun, laporan keuangan tersebut hanya diwajibkan untuk memenuhi informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Kendala yang kedua yaitu pertimbangan biaya dan manfaat.
Manfaat yang dihasilkan dari informasi seharusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun, evaluasi dari biaya dan manfaat proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut tidak hanya dibebankan oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat, namun manfaat tersebut dapat dinikmati juga oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan dari informasi. Kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Jadi keseimbangan ini itu mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Kepentingan ini terutama antara relevansi dan keandalan. Jadi penentuan tingkat kepentingan antar dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Kemudian untuk unsur-unsur laporan keuangan, jadi di dalam laporan keuangan itu ada 3 unsur. Yang pertama kegiatan komersial, yang kedua kegiatan sosial, dan yang ketiga itu kegiatan khusus entitas syariah. Yang pertama kegiatan komersial yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan semacamnya. Kemudian kalau yang kegiatan sosial itu yang berbau-bau kemasyarakatan. Jadi ada penggunaan dana zakat, ada laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Kalau yang kegiatan khusus entitas syariah itu otomatis dalam lingkup yang syariah. Selanjutnya yaitu konsep dasar menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Syarat kualitatif laporan keuangan itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Kita bahas yang pertama yaitu relevan. Relevan itu sifatnya saling kait-mengait, saling sambung menyambung, karena data yang dulu itu harus disambungkan dengan data yang akan datang, data yang baru dibuat. Selanjutnya dapat diandalkan, karena informasi laporan keuangan itu sangat berpengaruh pada rencana keuangan di masa yang akan datang. Jadi data-data yang disajikan itu harus benar-benar fakta, harus benar-benar jelas, karena harus bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan di pengelolaan keuangan yang baru. Kemudian dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode. Jadi untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Kemudian konsisten. Maksud dari konsisten itu ketika membuat suatu laporan keuangan haruslah menetap, harus yakin, dan informasi yang disajikan tidak boleh berubah-ubah, karena laporan keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban suatu pengelolaan keuangan. Yang terakhir yaitu dapat dimengerti. Jadi dalam penyajiannya tidak berbelit-belit, dari awal sampai akhir harus jelas kemana dan bagaimana keuangan itu berjalan. Poin selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Jadi di sini ada pemegang saham, pemegang investasi, dan pemilik dana, karena mereka ini memang sangat-sangat membutuhkan informasi keuangan
kemana penanaman modal mereka ini dijalankan. Selanjutnya juga ada pemilik dana tabungan seperti nasabah bank, ada pihak yang melakukan transaksi bisnis, ada juga pengelolaan zakat, dan yang terakhir ini pihak yang mengatur keuangan. Saya rasa sudah jelas. Lanjut ke poin terakhir, yaitu bentuk laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini meliputi perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan lain-lain semacamnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.